Kamu merasa sudah memberikan segalanya tapi tetap dianggap tidak ada. Kamu merasa sudah berjuang sampai titik darah penghabisan namun orang lain hanya melihatmu sebagai beban atau sekadar pelengkap. Berhenti merasa menjadi korban keadaan saat kamu sendiri yang memilih untuk menaruh kunci kebahagiaanmu di saku orang lain. Kamu itu bodoh kalau mengira dunia akan memperlakukanmu dengan adil hanya karena kamu sudah menjadi orang baik bagi mereka. Sadarilah bahwa rasa sakit yang kamu rasakan saat ini bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu terlalu rakus meminta pengertian dari makhluk yang sama rapuhnya denganmu. Kamu memaksa manusia untuk membaca pikiranmu, memahami lukamu, dan mengobati hatimu padahal mereka bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sampai kapan kamu mau terus memelihara luka yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri lewat harapan yang tidak masuk akal itu? Berhentilah berpura-pura kuat sambil berharap ada seseorang yang datang menyelamatkanmu dari rasa sepi ini. Jangan biarkan dirimu terus tenggelam dalam hayalan bahwa suatu saat mereka akan bangun dari tidurnya dan tiba-tiba paham betapa hancurnya kamu. Itu tidak akan terjadi selama kamu masih berharap pada sesuatu yang mustahil. Realita pahitnya adalah tidak akan pernah ada manusia yang benar-benar bisa mengerti isi hatimu secara utuh. Mau kamu menangis darah atau menulis ribuan kata tentang rasa sakitmu, orang lain hanya akan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka hanya akan mengerti sejauh mana hal itu menguntungkan mereka atau seberapa jauh hal itu mengganggu kenyamanan mereka. Jangan pernah tertipu dengan kata mengerti, karena seringkali itu hanyalah basa-basi agar kamu berhenti mengeluh. Kita sering terjebak dalam delusi bahwa jika kita cukup sabar atau cukup baik, maka orang lain akan sadar betapa berat beban yang kita pikul. Kamu menunggu seseorang datang dan berkata bahwa dia tahu betapa sulitnya perjuanganmu tanpa kamu harus mengatakannya. Itu adalah hayalan paling berbahaya yang bisa kamu pelihara dalam hidupmu. Dunia ini tidak bekerja seperti dongeng yang membuat pahlawan yang tersiksa tiba-tiba diselamatkan oleh pengertian orang lain. Saat kamu berharap manusia mengerti, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali emosimu kepada mereka. Kamu membiarkan suasana hatimu ditentukan oleh respon orang lain, apakah mereka peduli atau justru acuh. Inilah alasan kenapa kamu merasa hancur saat mereka lupa bertanya kabar atau saat mereka tidak menghargai pengorbananmu. Kamu telah membangun penjara sendiri dengan dinding bernama harapan kepada sesama manusia. Luka itu tumbuh subur karena kamu memberi makan rasa sakitmu dengan ekspektasi. Kamu merasa dikhianati padahal mereka tidak pernah berjanji untuk memahamimu. Kamu merasa tidak dihargai padahal kamu sendiri yang memberikan semua itu secara gratis tanpa batas. Ketahuilah bahwa rasa kecewa adalah cara Tuhan memberitahu bahwa kamu sudah terlalu jauh bersandar pada bahu yang salah. Berhenti mencari validasi dari mata manusia karena itu adalah pencarian yang tidak akan pernah selesai. Semakin kamu ingin dimengerti, semakin kamu akan merasa terasing di tengah keramaian. Karena pada akhirnya, setiap orang terlalu sibuk dengan lukanya masing-masing untuk benar-benar peduli pada luka orang lain. Kamu hanya menjadi catatan kaki dalam hidup mereka, sementara kamu menjadikan mereka bab utama dalam hidupmu. Sangat menyedihkan melihat seseorang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk menyenangkan orang lain hanya agar dimengerti. Kamu mengorbankan waktu tidurmu, kesehatanmu, bahkan harga dirimu demi sebuah pengakuan yang mungkin tidak akan pernah datang. Kamu merasa telah menjadi martir, tapi sebenarnya kamu hanya sedang melarikan diri dari kenyataan bahwa kamu tidak mampu mencintai dirimu sendiri. Kembalilah pada satu titik kesadaran bahwa hanya ada satu zat yang benar-benar tahu setiap detak kecemasan di dadamu. Allah tahu apa yang tidak terucap, Allah dengar apa yang terpendam, dan Allah lihat apa yang kamu sembunyikan di balik senyum palsumu. Mengharap manusia mengerti adalah bentuk kesombongan kecil karena kamu merasa ada makhluk yang setara dengan Sang Pencipta dalam hal memahami hambanya.
Bayangkan seorang karyawan yang selalu mengambil lembur dan menyelesaikan semua pekerjaan rekannya dengan harapan atasannya tahu betapa berharganya dia. Dia tidak pernah meminta kenaikan gaji secara langsung, tapi dia berharap kerja kerasnya terlihat dan dihargai dengan sendirinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dia malah dijadikan tempat sampah untuk semua tugas tambahan karena dianggap sanggup. Dia pulang dengan rasa capek dan kecewa, lalu bertanya-tanya kenapa dunia begitu tidak adil padanya. Dia merasa sudah memberikan nyawanya untuk kantor, tapi ternyata bagi perusahaan, dia hanyalah sekrup kecil yang mudah diganti jika suatu saat nanti dia rusak karena kelelahan. Dia terjebak dalam siklus memberi tanpa batas karena mengira kebaikan akan dibayar dengan kepedulian. Atau lihatlah seorang anak yang berusaha keras menjadi sempurna agar orang tuanya bangga dan mengerti betapa dia tertekan dengan tuntutan itu. Dia mendapatkan nilai tertinggi, mengikuti semua aturan, dan tidak pernah membantah. Namun yang didapat hanyalah tuntutan yang lebih tinggi lagi. Dia berharap orang tuanya bisa melihat mata lelahnya dan berkata bahwa semua itu sudah cukup. Tapi orang tuanya hanya melihat angka di atas kertas, bukan jiwa yang hampir hancur di belakangnya. Dia tumbuh besar dengan perasaan bahwa cintanya harus dibayar dengan prestasi, dan jika dia gagal, dia tidak akan pernah dimengerti. Dia menghabiskan seluruh masa mudanya untuk menjadi orang lain hanya agar diterima oleh keluarganya sendiri. Ada juga seorang teman yang selalu ada untuk mendengarkan curhatan orang lain selama berjam-jam, bahkan saat dia sendiri sedang hancur. Dia menjadi sandaran bagi semua orang, memberikan saran terbaik, dan selalu menguatkan mereka yang jatuh. Namun saat dia butuh satu telinga untuk mendengar, semua orang tiba-tiba sibuk dan menghilang tanpa jejak. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dia prioritaskan di atas kepentingan pribadinya sendiri. Dia baru sadar bahwa selama ini dia hanya menjadi alat untuk meringankan beban orang lain, tapi tidak pernah dianggap sebagai manusia yang juga punya beban. Dia memberikan telinganya untuk dunia, tapi dunia menutup telinganya untuk dia. Coba ingat saat kamu mengirim pesan panjang lebar menjelaskan perasaanmu kepada seseorang yang kamu cintai. Kamu menulisnya dengan hati-hati, berharap dia akan tersentuh dan meminta maaf atau setidaknya mencoba mengerti posisimu. Namun jawaban yang kamu terima hanya singkat, dingin, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Saat itu kamu merasa duniamu runtuh hanya karena sebuah respon yang tidak sesuai dengan harapanmu yang terlalu tinggi. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan kata yang tepat, tapi mereka menghabiskan 1 detik untuk mengabaikanmu. Kamu merasa tidak berharga hanya karena seseorang tidak mampu mengapresiasi kejujuran hatimu. Atau mungkin kamu adalah tipe orang yang selalu mengalah dalam setiap perdebatan hanya agar suasana tetap damai. Kamu memendam semua kekesalanmu sendirian, berharap pasangan atau saudaramu sadar bahwa kamu sedang terluka. Kamu sengaja diam, menunjukkan wajah sedih, dan berharap mereka peka tanpa perlu kamu beritahu. Tapi kenyataannya mereka malah merasa kamu sedang dalam suasana hati yang baik karena kamu tidak protes apa-apa. Kamu merasa terasing di rumahmu sendiri karena berharap orang lain punya kemampuan membaca pikiran yang sebenarnya tidak mereka miliki. Kamu menyiksa dirimu sendiri dengan diam, lalu marah saat diammu tidak dipahami. Inilah pola yang terus berulang dalam hidup banyak orang yang terlalu berharap pada manusia. Kamu menciptakan skenario di kepalamu tentang bagaimana seharusnya orang lain bereaksi terhadap kebaikanmu. Kamu merasa sudah memberikan investasi emosional yang besar, lalu kamu menagih bunganya berupa pengertian dan perhatian. Padahal investasi pada manusia adalah investasi paling berisiko karena mereka bisa pergi kapan saja tanpa membawa kembali apa yang sudah kamu beri. Kamu lelah bukan karena memberi, tapi karena kamu mengharap imbalan berupa rasa mengerti yang tidak pernah ada.
Kamu lelah karena kamu mencoba mengontrol perasaan orang lain yang sebenarnya bukan milikmu. Sekarang berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Lihatlah luka itu bukan sebagai beban, tapi sebagai alarm yang membangunkanku dari tidur panjang ekspektasi. Kamu harus mulai sadar bahwa rasa sakit ini muncul bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melepaskanmu dari ketergantungan emosional yang tidak sehat. Ini adalah momen di mana kamu harus berhenti mengemis perhatian dan mulai membangun harga dirimu kembali. Kamu sudah terlalu lama menjadi pengemis kasih sayang yang tidak pasti, dan sekarang saatnya kamu menjadi raja bagi perasaanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu terus menjadi budak dari pengakuan orang lain yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menghargai diri mereka sendiri. Mulailah menerima kenyataan bahwa tidak dimengerti adalah bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Kamu tidak perlu penjelasan dari siapapun untuk merasa berharga, dan kamu tidak butuh persetujuan manusia untuk merasa benar. Saat kamu berhenti berharap manusia mengerti, saat itulah kamu menemukan kebebasan yang paling hakiki. Kamu tidak lagi terbebani oleh reaksi orang lain karena kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat mereka. Berhentilah mencoba meyakinkan dunia bahwa kamu adalah orang baik, karena orang yang benar-benar melihatmu tidak akan butuh penjelasan panjang lebar. Biarkan mereka dengan penilaiannya, dan kamu tetaplah dengan ketenanganmu. Alihkan semua energi yang selama ini kamu gunakan untuk mengejar pengertian manusia menuju hubunganmu dengan Sang Pencipta. Saat kamu mengadu kepada Allah, kamu tidak akan pernah merasa diabaikan. Kamu tidak perlu menyusun kata-kata yang indah agar dia mengerti, karena dia sudah tahu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Disitulah kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pelukan manusia manapun di dunia ini. Hanya di hadapannya kamu bisa menjadi dirimu yang paling jujur tanpa takut dihakimi atau dianggap lemah. Lepaskan semua beban itu di atas sajadahmu, bukan di pundak manusia yang juga sedang terbebani. Berhentilah menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang tapi hilang untuk diri sendiri. Mulailah menetapkan batasan yang tegas tentang siapa yang boleh masuk ke ruang pribadimu dan apa yang layak kamu berikan. Jangan beri semua hatimu kepada orang yang hanya memberi sisa waktunya untukmu. Belajarlah untuk merasa cukup dengan dirimu sendiri dan cukup dengan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah putus. Kamu harus belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah, karena menjaga kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada menjaga perasaan orang yang tidak peduli padamu. Berhentilah mengorbankan dirimu untuk orang yang bahkan tidak akan mengingat namamu saat mereka sudah bahagia. Sekarang bangun dan hapus air matamu karena menangisi ketidakpedulian manusia adalah pemborosan waktu yang paling sia-sia. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemegang kendali atas hidupmu sendiri yang sempat terlepas karena terlalu berharap pada makhluk. Berhentilah menjadi lemah dengan alasan ingin dimengerti, karena dunia ini hanya menghargai mereka yang mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri meskipun hatinya sedang hancur. Berhentilah mencari pundak untuk bersandar jika itu hanya membuatmu semakin manja dan rapuh. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan, asalkan kamu berhenti meminta izin dari orang lain untuk menjadi bahagia. Berhenti mengasihani dirimu sendiri dan mulailah menghargai setiap luka yang telah membentukmu menjadi lebih tangguh. Jangan pernah lagi menitipkan kunci kebahagiaanmu di tangan orang lain karena mereka bisa menghilangkannya kapan saja. Jadilah kuat bukan karena kamu tidak punya luka, tapi karena kamu tahu bagaimana cara mengobati luka itu tanpa bantuan manusia. Fokuslah pada perbaikan diri, kejarlah impianmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu bukan untuk dipuji, tapi karena kamu memang pantas untuk menjadi hebat. Biarkan keberhasilanmu yang bicara, bukan keluhanmu. Biarkan perubahanmu menjadi bukti bahwa kamu bisa bangkit meski tanpa dukungan siapapun.
Jangan beri celah bagi rasa kecewa untuk kembali menguasai pikiranmu hanya karena seseorang gagal memahami ketulusanmu. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan terbaik untuk mengenal dirimu lebih dalam dan mendekat pada Tuhanmu. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu takut untuk memberi, tapi berilah dengan ikhlas tanpa mengharap kembali. Tutup buku harapanmu kepada manusia dan bukalah lembaran baru di mana hanya ada kamu, kerja kerasmu, dan imanmu kepada Allah yang Maha Tahu segala isi hati. Teruslah melangkah, meski pelan, meski tertatih, tapi pastikan langkahmu tidak lagi ditentukan oleh arah keinginan orang lain. Kamu tidak butuh pengakuan dunia untuk merasa utuh, karena kamu sudah utuh saat kamu berserah sepenuhnya pada takdir Tuhan. Ingatlah, kamu tidak akan pernah merasa cukup jika terus mencari pengakuan dari makhluk yang juga tidak pernah merasa cukup. Berhenti berharap, berhenti menunggu, dan berhenti mengemis pengertian. Cukup Allah bagimu, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu bertahan di dunia yang keras ini. Jadilah pribadi yang utuh, yang tidak membutuhkan potongan puzzle dari orang lain untuk merasa lengkap. Bangkitlah sekarang, tegakkan kepalamu, dan buktikan bahwa kamu bisa bahagia meski tidak ada satupun manusia yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatimu. Berhentilah menoleh ke belakang pada mereka yang mengabaikanmu, tataplah ke depan pada cahaya yang menuntunmu pulang. Kamu berharga, kamu kuat, dan kamu tidak butuh siapapun untuk memvalidasi rasa sakitmu agar kamu bisa sembuh. Sembuhkan dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan biarkan Allah yang mengurus segala rasa yang tidak sempat terucap. Kamu tidak perlu lagi mencari validasi dari dunia yang fana ini. Berhentilah mengejar bayangan yang tidak pernah bisa kamu tangkap. Cukupkan hatimu dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa apa yang Allah tahu jauh lebih penting daripada apa yang manusia pahami. Tutup rapat pintu harapanmu untuk sesama, dan bukalah lebar pintu kepasrahanmu kepada Sang Pencipta. Itulah satu-satunya jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Percayalah bahwa saat kamu melepas semua beban harapan kepada manusia, kamu baru saja memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Jangan lagi menatap pintu yang sudah tertutup, tapi lihatlah pintu langit yang selalu terbuka lebar untukmu.